Ibadah Minggu, Hul 1 RRI Sumeneb. Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia Sumeneb, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Sebagai persembahan kami yang pertama, berupa pujian yang berjudul Tuhan Tak Pernah Gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
Sebagai persembahan kami selanjutnya adalah pujian yang berjudul Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema Menjadi Umat Pemenang di dalam Yesus yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Freddy Budarto. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan. Selamat pagi para pendengar yang saya hormati dan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan khotbah yang saya akan sampaikan dengan judul Menjadi Pemenang di dalam Yesus Kristus. Sebagai ayat pokok bacaannya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37 dan 39 bagian B. Saya akan bacakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ayat emas pagi hari ini berbicara tentang orang-orang yang menang, yaitu orang-orang yang hidup berkemenangan di dalam Kristus. Nah, kemenangan ini merupakan karya Kristus Yesus. Melawan dosa dengan kemampuan akal budi saja, ya kita tidak akan dapat mampu. Semuanya hanya karena Roh Kudus. Kemenangan kita adalah kemenangan yang disediakan oleh Allah. Puji Tuhan. Roh Kuduslah yang berperang di dalam diri kita, yang mematikan segala kuasa itu. Kuasa maut, kuasa hidup, kuasa pemerintahan atau malaikat, kuasa yang ada di atas bumi dan di langit. Sekarang dan yang akan datang. Tidak bisa mematahkan kita atas kemenangan itu. Para pendengar, penderitaan bisa jadi bagian yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Tetapi semua penderitaan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, inilah arti sebenarnya kita itu memperoleh kemenangan di dalam Kristus Yesus. Jadi, para pendengar, kunci kemenangan orang percaya adalah kita hidup menurut Roh dan hidup di dalam Roh. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya di dalam hati kita akan dilingkupi oleh Roh Kudus dan dilayakkan sebagai sang pemenang. Kita menjadi tidak takut menghadapi musuh-musuh kita, tidak pasif diam, melainkan berani menyerang dengan peperangan rohani yang kuat. Kita dulu mengalami ketakutan secara fisik. Misalnya ketakut kelaparan atau takut kehilangan mungkin kesempatan untuk kita bisa naik jabatan, atau selalu merasa bahwa berada di bawah ketakutan terhadap kematian atau serangan setan atau tekanan-tekanan dari dalam dan dari luar, dan masih banyak lagi. Ada banyak orang sewaktu jadi bawahan perilakunya baik, tetapi begitu punya jabatan yang tinggi, karakternya yang asli itu muncul. Nah, istilah yang umum kita dengar, seringkali kita dengar, kalau mau mengenal bagaimana karakter seseorang, berilah ia kekuasaan. Nah, inilah maksudnya ketika kita diberi kekuasaan, pribadi kita menjadi berbuah. Kita bukan diri kita yang dahulu. Ini menunjukkan kalau kita itu belum menang. Nah, arti kemenangan di dalam Kristus adalah Allah berada di pihak kita karena Tuhan sendiri yang menguatkan kita. Tuhan juga akan bertindak demi kita, karena itu jangan menyerah dalam melewati kehidupan ini. Para pendengar, sumber kekuatan kita hanya dari Tuhan Yesus. Pasti ada kebaikan di balik sesuatu yang membuat kita sulit. Kalau saat ini kita sedang menghadapi hal yang sulit, percayalah di balik kesulitan itu ada maksud Tuhan yang baik, dan percayalah, alamilah hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Jika Allah di pihak Anda, tidak ada yang bisa mematahkan kemenangan Anda di dalam Kristus Yesus. Saya katakan sekali lagi, jika Allah ada di pihak Anda, tidak ada yang bisa mematahkan kemenangan Anda di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, kapan Allah selalu berpihak kepada kita? Nah, jawabannya sebenarnya
Allah selalu mau berpihak kepada kita, tetapi persoalannya kitalah yang tidak mau berpihak kepada Allah. Ini kebanyakan terjadi. Dengan apa kita nggak berpihak kepada Tuhan? Hidup tidak berkenan dan tidak taat kepadanya. Nah, beberapa tips agar kita mau berpihak kepada Allah sehingga Allah juga berada di pihak kita. Percayalah, imanilah bahwa apabila kita hidup melekat di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, maka tidak ada satupun kuasa di dunia yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika seseorang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan hidup melekat dan tidak terpisah dari kasih-Nya. Dalam perkataan lain, jika seseorang hidup melekat pada Tuhan Yesus Kristus, maka dapat dipastikan tidak ada satu kuasa pun, baik yang ada di atas langit, di bawah kolong langit, di atas bumi, yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yaitu kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Percayalah, jika kita selalu berjalan seturut kehendak Tuhan dan belajar mempraktekkan firman Tuhan setiap hari dan terus dekat dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat kita membaca firman Tuhan, Allah akan ada di pihak kita dan kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Sebab jika Allah di pihak kita, siapa yang akan dapat melawan kita? Persoalan hidup, tantangan hidup, atau hal-hal yang lain bisa kita atasi. Asalkan Allah di pihak kita dan kita di pihak Allah. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, apapun yang menjadi tantangan hidup kita, apapun yang mungkin saat ini sedang membelenggu kita, dan apapun yang menjadi beban kita, mari kita melekat dengan Tuhan, sebab ketika kita melekat dengan Tuhan, berarti kita berada di pihak Tuhan, dan Tuhan akan ada di pihak kita. Dan kita akan menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Sekian dahulu disertai doa. Kiranya Tuhan memberkati sekalian pendengar di mana saja berada. Dan selamat hari Minggu. Selamat menikmati kemenangan di dalam menjalani hidup setiap hari bersama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Demikian para pendengar yang terkasih, setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kami akan memulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Aku Punya Tuhan Yang Besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya
Sebagai pujian kami yang terakhir adalah pujian yang berjudul Ku Tidak Takut Sebab Kau Besertaku. Demikianlah para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha Yesus datang kembali. Amin. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku dengan
Minggu. 01 RRI Sumeneb.